Oke, kembali kita lanjutkan di dialog khusus bersama Pak Sasmita. Kasih. Masih semangat Pak ya? Masih. Ini dari perbincangan dari apa yang kita amati dari pemberitaan media bahwa ini seringkali sudah sangat jelas sebenarnya, sudah sangat jelas. Kemudian ada bagian penegak hukum yang seharusnya ini bergerak jauh lebih cepat gitu ya. KPK, ada KPK. Ketika ini sudah menjadi oleh DPR, sudah di RDPU, sudah di artinya sudah didesak untuk bisa diatasi dan sebagainya, rekomendasi yang sudah sangat jelas. Di mana KPK? Jadi saya oleh Pak Syafi'i Ma'arif dan Gus Salahuddin Wahid serta tokoh lintas agama pada waktu awal Maret 2011 kemarin diajak bergabung untuk sama-sama melaporkan ke KPK kasus yang terkait dengan pembohongan publik dan pornografi keuangan negara. Di hadapan seluruh komisioner KPK, ada Pak Busom Kodas, ada Bibit Samatianto, ada Chandra Hamzah, dan yang lain-lain, itu saya ungkapkan bahwa kasus korupsi kecil-kecil yang daerah, yang anggaran dan sebagainya, itu pada hakikatnya tetap harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada. Tapi jangan kemudian dilupakan dan bahkan dibelokkan. Kasus korupsi kakap yang besar-besar. Justru yang besar itu yang sangat besar berbahaya. Itu justru yang merugikan keuangan negara luar biasa. Oke, ini supaya tidak merasa dibelokkan juga yang telepon kita beri kesempatan ini Pak. Yang telepon di 6944488. Halo, selamat siang. Oh, putus. Oke, masih kita beri kesempatan di 6944488. Ada yang masuk lagi? Oke. Yang dari luar kota jangan lupa 0354 694488. Ada yang masuk? Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Miftah dari Manis Renggo. Miftah. Manis Renggo. Manis Renggo. Oke, apa yang ingin disampaikan? Pak Sasmito yang sekarang lagi di KSDC. Saya salah satu peserta yang kemarin pernah dialog publik dengan Bapak Sasmito di Padepokan Joyoboyo, Pak. Nah, itu saya sangat menarik, saya sangat antusias bahwasanya memang banyak sekali rahasia di balik rahasia yang mana di dalamnya tersimpan banyak-banyak kasus yang sampai sekarang mungkin sangat sulit untuk dikuak. Ya, saya perlu katakan bahwasanya memang di kota Kediri ini kan yang paling menonjol adalah perusahaan-perusahaan rokok, Pak. Nah, kemarin saya pernah mengikuti seminar umum bersama Bea Cukai. Mereka mengatakan bahwasanya Bea Cukai Kediri menganggap mereka adalah satu-satunya lembaga yang bersih dari korupsi, bersih dari KKN. Padahal kalau saya lihat sumbangan Bea Cukai dari gudang garam itu hampir triliunan rupiah, Pak. Tapi kemana saja untuk pembangunan kota Kediri saja dia nggak bisa menyumbang. Sampai sekarang pun kita lihat banyak pembangunan yang terbengkalai seperti halnya jembatan yang akan dibangun dan lain sebagainya. Itu komitmen seperti itu apakah bisa kita amini, apakah bisa kita percaya atau hanya sekedar jargo-jargo yang tidak tahu kebenarannya seperti itu, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Miftah. Waalaikumsalam. Nah, itu jadi kembali ya, pertanyaan tentang penerimaan pajak di Kediri dihubungkan dengan masalah kasus yang besar yang di tingkat nasional di Jakarta. Itu sebetulnya memang keteladanan daripada KPK sebagai lembaga supremasi hukum pada hari-hari ini itu betul-betul ditunggu oleh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang saya ungkapkan, perlu keteladanan dari atas. Kalau itu memang betul dia bersih, jangan KPK itu tebang pilih. Dalam kasus Harisa Barno Damkar, itu cuman dia terima 875 juta dapat mobil Volvo. Ditangkap tipikor, diperiksa KPK. Menteri Kesehatan Ahmad Suyudi, itu kasus tahun 2003. Ya kan? Kemudian kasus Bahtiar Kamsah, masalah sapi, mesin jahit. Menteri-menteri semua
Derajatnya Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan. Dengan Menteri Keuangan dan mantan Menko Perekonomian Budiono atau mantan Gubernur BI Budiono kan sama. Ya kan? Nah, sekarang KPK itu kalau memang mau betul-betul menunjukkan kepada rakyat nahi munkar itu dilaksanakan. Ini paling tidak kalau Muhaimin Iskandar kasus yang terkait 1,5 miliar. Menteri Transmigrasi yang ketua PKB bisa dipanggil. Kemudian Andi Malarangeng yang ketua Demokrat yang sangat dekat dengan SBY pun kasus Wisma Atlet bisa dipanggil kasus 3 miliar. Mengapa Sri Mulyani yang jelas ada kasus sudah P21 itu dihentikan, dia intervensi, kok tidak dipanggil? Padahal itu menyangkut kasus pajak yang tadinya 300 miliar diturunkan jadi 80 miliar, terus diturunkan lagi jadi 39 miliar, terus kemudian waktu dilepaskan itu dia baru bayar 7,9 miliar si Paulus Tumeu, adik iparnya si Edi Tansil ini. Ini memang kebetulan menarik sekali karena ini adik iparnya konglomerat hitam ya. Jadi kita melihat bahwa dalam hal yang demikian, Bushro Mukhodas dan para komisioner KPK itu harus konsekuen kalau mau jadi pendekar-pendekar hukum. Nah, Sri Mulyani mumpung ada di Bali nih, nggak usah manggil ke Amerika. Seperti mantan Menteri Keuangan Perancis Christine Lagarde itu dipanggil ke Perancis karena ada kasus dia terkait dengan skandal keuangan 400 juta dolar. Sri Mulyani pun ini mengapa nggak bisa dipanggil? Mantan Menteri Keuangan Perancis itu sekarang jadi chief atau CEO dari IMF. Itu saingannya Sri Mulyani kemarin. Karena Sri Mulyani pengen jadi IMF kalah sama dia. Loh, ini orang yang lebih hebat dari Sri Mulyani sama Perancis bisa dipanggil kok. Menurut analisa Pak Sasmita, kenapa KPK tidak berani menurut analisa saya, bukan tidak mustahil saya katakan bahwa ada kekuatan besar yang mengintervensi Bushro Mukhodas. Cuman sayangnya saya kepada Pak Bushro selalu ketua KPK yang saya tahu dia seorang muslim yang soleh, yang harusnya zuhud. Harusnya dia kalau perlu, kalau diintervensi, berani mengatakan, hari ini saya mundurkan diri sebagai ketua KPK. Karena saya diintervensi mau memeriksa Sri Mulyani tidak bisa. Mau memeriksa Darmin Nasution tidak bisa. Mau memeriksa Budiono tidak diberi izin. Saya akan mengundurkan diri. Wah, itu baru hebat Dr. Bushro Mukhodas. Rakyat pasti akan mendukung dia. Yang mengintervensi siapa menurut Pak? Yang mengintervensi di atas KPK siapa? Rakyat Indonesia sudah tahu siapa beliaunya. Iya dah. Saya tanya waktu 4 mata dengan Pak Bushro Mukhodas, apakah Anda diintervensi? Dia hanya jawab satu kata, banget. Istri saya yang sarjana hukum mengingatkan saya, hati-hati loh gue, banget. Gue durung tentu iya diintervensi. Gue bahasa hukum ini perlu nekake ahli linguistik mau piye menurut anak saya. Ya dah. Itu kalau yang mengintervensi itu sudah begitu parah sehingga seorang ketua KPK saja hanya menjawab singkat banget. Itu kan penjelasannya sudah cetowelowe. Loh, ada apa? Tapi saya yakin kalau Pak SBY kok mustahil. Mengapa? Presiden kita ini luar biasa. Besarnya saja dimasukkan penjara kok. Gimana? Terus yang banget tadi siapa? Nah itu. Siapa? Ini yang perlu diselidiki. Yang banget tadi siapa? Ini perlu diselidiki. Kalau perlu ditanyakan Romo Susilo ke Padepokan Jayabaya. Romo Susilo ini panjenengan sesepuh di Kediri, perlu menanyakan kepada Yang Maha Esa. Yang mengintervensi ketua KPK ini siapa kok sampai takut memanggil Sri Mulyani? Iya lah. Ini KSTV ini bisa bicara. Datang yang tadi tanya kan ikut diskusi di Padepokannya Romo Susilo. Tanya ke sana, siapa kira-kira yang mengintervensi? Saya kan tidak boleh mengatakan opini, saya harus mengatakan fakta. Ketua KPK hanya menjawab kepada saya waktu 4 mata banget, ya saya sudah nggak bisa bertanya lagi. Sopo kuwi? Ya bedeken dhewe. Lah aku dudu paranormal ya kan bedek kan. Oke, ini sedikit yang terakhir. Kalau begitu apa yang bisa kita harapkan dari sesuatu yang terjadi sekarang ini ke depannya seperti apa? Saya kira rakyat Indonesia, mulai dari Kediri. Kediri ini adalah punya sejarah historis yang luar biasa. Sebagai kota asal-usul kerajaan di Indonesia yang besar. Sebelum ada Singosari, adanya kerajaan Kediri, baru ada Mojopahit.
dan Mojopahit 180 tahun mempersatukan Nusantara dengan Gajah Mada. Maka dari Kediri ini kita harapkan suara rakyat Kediri. Yang mana tadi nanya tentang gudang garam yang menjadi 10 besar pembayar pajak. Bahkan pernah menjadi pembayar pajak yang terbesar. Rakyat Kediri boleh tanya, mengawasi penerimaan pajak. Kenapa jembatan di Kediri masih banyak belum bisa dibangun? Duit dari gudang garam triliunan. Paling kalau dikucurkan 10 miliar, 20 miliar kan jembatan udah jadi. Iya toh? Proteso. Aku gak nguju-ujui loh. Ya. Aku gak nguju-ujui, tapi saya ini mau memberikan sosialisasi dalam kaitannya dengan masalah yang menyangkut keuangan negara. Nah, bahwa di situ ada pornografi, ayo kita berantas bersama-sama. Gitu loh. Jangan ini ada pornografi keuangan negara dibiarkan saja, dianggap lumrah. Anggota DPR korupsi dianggap lumrah. Anggota DPRD korupsi dianggap jamak lumrah. Balekno biaya kampanye, enggak boleh. Rakyat harus diberi pendidikan politik. Kalau nyoblos wakilnya harus yang kompeten. Gitu loh. Jadi ini mudah-mudahan masukan saya kepada rakyat Kediri supaya saya sebagai putra daerah, terus terang aja. Saya lahir di Pare. Saya sampai SMP di SMP Negeri Pare. Diundang ke KSTV ini merupakan suatu kehormatan buat saya untuk bernostalgia. Saya ingin menyumbangkan pemikiran ini, moga-moga bisa memberikan pencerahan kepada rakyat Kediri. Kalau mau pengen sekolahnya bayarnya gratis, kesehatan dijamin gratis, kemudian jembatannya cepat baik semua, yo proteso bareng-bareng. Gudang garam itu bayarnya pajak terbesar dari seluruh WP di Indonesia. Jadi wajar kalau rakyat Kediri bisa meminta pemberian alokasi DAU istilahnya dan alokasi umum atau DAK yang lebih besar. Tapi asal jangan dipakai untuk beli Land Cruiser saja untuk bupatinya. Aplaus yang meriah. Terima kasih, mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita semua dan kehidupan bermasyarakat kita akan makin maju. Masyarakat Kediri terutama dan sekitarnya akan mendapatkan seperti yang diinginkan, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan. Baik, terima kasih Pak Sasmita Hadinegara. Ini dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara. Kemudian Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia. Ini kita sudah berbicara masalah pornografi keuangan negara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kapok Pak ya, kapan-kapan sini lagi. Terima kasih, saya tidak kapok karena ada soto pojok sama tahu bakar. Terima kasih pemirsa. Akhirnya saya duduk ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang.